Di video ini, gue akan mengajak lo untuk melihat perbedaan antara cewek Indonesia dan cewek Barat dalam menyikapi relationship. Jadi, kalau lo dapat ilmu tentang relationship, bisa selalu lo sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Oh ya, ini perbedaannya nggak absolut ya bro. Ada beberapa kasus pengecualian. Cewek Barat yang pandangan hidupnya mirip cewek Indonesia, dan sebaliknya. Nomor 1, enak-enak dulu baru pacaran, wajar. Nikah tanpa pacaran, gila. Ada temen gua, orang Barat yang mengalami shock. Dia kaget karena di Indonesia Tinder dipakai buat cari pacar, bahkan buat cari pasangan hidup. Di Barat, fungsi utama Tinder adalah untuk hooking up, buat kenalan. Kalau cocok, bisa lanjut enak-enak di ranjang. Kalau udah cocok, baru ketemuan lagi beberapa kali. Setelah ngerasa serep, baru bisa lanjut ke pacaran. Budaya one night stand dan enak-enak ini cukup wajar di Barat. Bahkan sebelum pacaran, sebelum berkomitmen, kalau mau test drive, saling mengeksplor dulu masih dianggap wajar. Makanya, berdasarkan studi, cuma 3-5% orang yang menikah dalam kondisi perawan atau perjaka di Amerika Serikat. Di sana, kalau lo berani nikah tanpa pacaran dulu, banyak yang akan menganggap lo gila bro. Paham ya bedanya? Nomor 2, kalau lo masih perjaka di umur 20-an, lo dianggap cowok aneh, payah, cupu. Di Barat, kalau cewek tahu lo masih perjaka, mereka bisa menganggap lo aneh bro. Mereka malah skeptis, khawatir, curiga. Kenapa di usia lo masih belum pernah ngelakuin enak-enak? Berdasarkan survei, rata-rata pria di Barat udah nggak perjaka di usia 17-18 tahun. Di Indonesia, angka rata-rata pria kehilangan keperjakaannya ada di usia 23,6 tahun. Yang perlu lo sadari, lo nggak perlu terpengaruh sama orang tentang hal ini bro. Nggak usah khawatir tentang pandangan orang. Yang penting lo sadar dan paham risikonya saat melepaskan keperjakaan. Mau kapan, sama siapa, itu balik lagi ke prinsip yang lo yakini. Nomor 3, MGTOW, apakah cocok di Indonesia? Di Barat ada istilah MGTOW, singkatan dari Men Going Their Own Way. Terjemahannya, para cowok jalan sendiri. Ini gerakan sosial yang terjadi karena cowok merasa dimanfaatkan, diperas habis-habisan sama cewek. Para pencetusnya biasanya adalah pria berusia akhir 30-an sampai awal 40-an yang baru diceraikan istri. Di negara maju, perceraian itu lebih berat buat pria, bro. Aset yang lo punya bisa diambil semua sama istri. Gaji yang lo dapatkan bisa langsung dipotong sampai 70% buat mendanai mantan istri dan anak lo. Kebayangkan, cowok-cowok yang udah usia 40-an hartanya diambil semua, sebagian gajinya juga dirampas paksa. Cowok-cowok ini akhirnya merasa udah cukup kenal cewek, nggak mau lagi berkomitmen, cuma lihat cewek sebagai objek senang-senang. Apakah kondisi ini cocok diterapkan di Indonesia? Kalau menurut gua pribadi, nggak cocok bro. Karena kalau di Indonesia, cerai masih banyak cewek yang susah. Suaminya minggat, kabur, ninggalin si cewek sama anaknya. Nggak kasih nafkah sama sekali. Gue juga ngeliat, cewek di Indonesia masih lebih punya hati dari cewek-cewek di Barat. Jadi seharusnya kita sebagai pria Indonesia juga nggak punya kebencian berlebih ke cewek. Nomor 4, di Barat, peran agama dalam relationship nggak terlalu penting. Gua sempat bikin polling tentang nikah beda agama di channel ini. Pollingnya diikuti oleh lebih dari 10.000 responden. Hasilnya, 85% responden di Indonesia menganggap agama itu penting dalam sebuah hubungan, apalagi kalau sampai lanjut ke pernikahan. Di negara Barat, cuma 47% yang bilang agama adalah syarat yang penting dalam sebuah hubungan. Artinya, prinsip memilih pasangan hidup ala Barat agak sulit diterapkan di Indonesia. Selain yang pasti agama, di kalangan kita juga banyak yang mementingkan faktor lain kayak suku dan ras. Di Barat, dengan bermodalkan cinta, lo bisa membangun rumah tangga. Di Indonesia lebih kompleks. Selain cinta, lo juga bakal perlu restu dari banyak pihak. Kesimpulannya, ini perbedaan cara pandang mayoritas cewek Barat dan cewek Indonesia. 1. Di Barat, lebih wajar enak-enak dulu baru nikah. Di Indonesia, sebaliknya. 2. Di Barat, cowok yang bisa menjaga keperjakaannya justru sering dianggap aneh. Nomor 3. Kebencian terhadap wanita di Barat lebih tinggi, terutama karena hukum perceraian yang lebih memberatkan pria. Nomor 4. Di Barat, kesamaan agama nggak terlalu penting sebagai landasan pernikahan. Di Indonesia, penting banget. Oke, kalau lo punya pendapat tentang hal ini, share di kolom komentar ya bro. Mana gaya hidup yang lebih cocok buat lo, ala Barat atau ala Indonesia? Semangat!